Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak pada mata kuliah pembelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar secara daring atau e-learning dengan menggunakan video pembelajaran interaktif. Selamat mengikuti pembelajaran. Mahasiswa sekalian, mata kuliah pembelajaran IPA sudah sampai pada pertemuan yang ke-9. Pertemuan ke-8 kita UTS dan pertemuan ke-7 kita sudah membahas tentang peristiwa bencana alam. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Subcapaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan, mahasiswa mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, mahasiswa mampu mendeteksi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, dan mahasiswa mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan. Definisi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan jumlah dan ukuran sel yang meliputi pertambahan tinggi dan besar, bersifat kuantitatif dan irreversibel. Sedangkan perkembangan, perubahan kualitas bentuk dan sifat organisme disertai perubahan struktur serta fungsi yang lebih kompleks dan bersifat reversibel. Macam-macam pertumbuhan. Pertama, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ditandai dengan pembelahan sel-sel penyusun jaringan meristem apikal. Jaringan ini aktif membelah. Pembelahan terjadi pada ujung akar dan ujung batang. Pertumbuhan sekunder itu akibat adanya aktivitas jaringan di kambium, yaitu meristematik sekunder. Pembelahan sekambium keluar akan membentuk yang namanya floem, dan pembelahan ke dalam akan membentuk xilem. Akibatnya diameter batang lebar, terbentuk lingkar tahun, serta jari-jari empulur. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Mahasiswa sekalian, amatilah gambar berikut ini tentang faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ini. Kemudian silakan masuk ke menti.com dan silakan untuk dijawab. Hasil brainstorming Mentimeter, jadi jawaban yang dijawab benar. Jadi bahwasannya pertumbuhan dan perkembangan pada gambar ini dipengaruhi oleh yang namanya cahaya matahari di tempat gelap dan tempat terang. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor internal terdiri atas gen dan hormon. Hormon auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, asam absisat, asam traumalin, dan kalin. Faktor eksternal terdiri dari cahaya, suhu, nutrisi, kelembapan, dan pH. Fase pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertama ada fase embrionik, dimulai dari tahap morula, kemudian tahap blastula, tahap gastrula, dan yang terakhir yaitu tahap organogenesis yang akan berkembang menjadi 3 lapisan gastrula, yaitu lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Fase yang kedua yaitu fase pasca embrionik. Dimulai sejak hewan lahir, perkembangan dimulai ketika alat kelamin sudah mampu memproduksi sel gamet. Contoh fase embrionik yaitu metamorfosis. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contohnya pada kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuk yang tidak mengelimi fase pupa. Hewan muda atau nimfa memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya ukuran dan kematangan organ reproduksinya berbeda. Contoh hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna yaitu kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Demikian pembahasan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.